Awas, jangan sentuh kursi itu. Itu bukan tempat orang kaya kamu. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku berdiri di tengah aula hotel mewah itu dengan sarung dan kemeja sederhana. Seseorang menepuk pundakku keras. Turun, ini acara donatur besar, bukan tempat santri kampungan. Beberapa orang tertawa. Seseorang bahkan berbisik cukup keras untuk kudengar. Bau musola masih kebawa ke sini. Tanganku gemetar. Aku hanya ingin menyerahkan dokumen. Tapi sebelum sempat bicara, seorang pria berjas hitam berdiri dari kursi depan. Wajahnya tegas, suaranya lebih keras dari semuanya. Itu ayahku, turunkan dia sekarang. Dan dalam 1 detik, ruangan itu berubah menjadi hening yang menakutkan. Namaku Fikri, santri biasa dari pesantren kecil di pinggiran kota. Hidupku sederhana, tidak punya apa-apa, kecuali satu hal, harga diri yang selalu kujaga. Sejak kecil aku hidup tanpa ayah. Ibuku hanya pernah bilang, ayahmu orang baik, tapi bukan untuk kita. Aku tidak pernah bertanya lagi. Aku tumbuh dengan belajar, menerima. Hari itu aku hanya diminta ustadz mengantar dokumen penting ke sebuah acara donatur. Katanya ini kesempatan besar untuk pesantren kami. Aku berangkat dengan harapan sederhana. Tugas selesai, lalu pulang. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan membuka rahasia terbesar dalam hidupku. Kalau kamu pernah dianggap kecil hanya karena penampilan, coba tulis di komentar. Karena aku juga pernah. Dan hari itu, aku hampir hancur karenanya. Begitu aku melangkah lebih dalam ke aula itu, langkahku otomatis melambat. Lantainya mengkilap seperti cermin, lampu gantungnya besar dan terang, dan semua orang terlihat terlalu rapi. Jas mahal, sepatu licin, parfum yang tajam. Aku menunduk sebentar, melihat sandal yang kupakai, lalu tanpa sadar menarik napas panjang. Belum sempat aku menyesuaikan diri, seorang wanita panitia menghentikanku dengan tatapan tajam. "Mas, ini acara tertutup," katanya singkat. Aku mencoba tersenyum sopan, mengangkat map di tanganku. "Saya dari pesantren, Bu. Mau menyerahkan dok." Dia langsung memotong. Senyumnya berubah tipis. "Oh, kirain tamu. Ternyata cuma pengantar." Cuma, kata itu seperti jatuh tepat di dadaku. Aku belum sempat menjelaskan lebih jauh ketika seorang pria berjas di dekatnya ikut menoleh. Tatapannya dari atas ke bawah tanpa disembunyikan. "Mas, kalau mau kerja ya lewat belakang, jangan lewat depan. Ini bukan area kamu." Beberapa orang di sekitarnya mulai melirik, lalu tersenyum kecil, seolah-olah aku hiburan dadakan. Aku menahan diri. "Saya tidak kerja di sini, Pak. Saya hanya..." "Ya sama aja," potongnya cepat. "Tetap bukan tamu, ngerti posisi lah." Kalimat itu lebih tajam dari yang sebelumnya. Aku menggenggam map itu lebih erat, ujung kertas di dalamnya sedikit terlipat karena tekanan tanganku. Aku ingin membalas, menjelaskan bahwa aku membawa sesuatu yang penting. Tapi entah kenapa, suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Saat aku mencoba melangkah lagi, seseorang dari belakang menyenggol bahuku cukup keras. "Hati-hati dong kalau jalan, jangan bikin malu orang pesantren," katanya sambil tertawa kecil. Tawa itu disambut beberapa orang lain, pelan tapi cukup jelas untuk membuat wajahku panas. Aku berhenti. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri di sana, di tengah orang-orang yang bahkan tidak mengenalku, tapi sudah merasa berhak menilaiku. Aku menarik napas pelan, menahan semuanya, karena aku datang bukan untuk harga diri, tapi untuk amanah. Namun tepat saat aku mencoba melangkah ke arah meja utama, aku mendengar seseorang berbisik cukup jelas di belakangku. "Serius ini yang disuruh bawa dokumen? Mereka nggak punya orang yang lebih layak?" Langkahku terhenti lagi. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan kehadiranku di sini. Bukan sekadar karena penampilanku, tapi seolah-olah mereka tahu sesuatu tentangku yang aku sendiri belum tahu. Langkahku terasa semakin berat setelah bisikan itu.
Aku masih berdiri di dekat meja registrasi, mencoba bersikap seolah tidak mendengar apa-apa, meskipun dadaku mulai terasa sesak. Map di tanganku kini bukan hanya terasa penting, tapi juga seperti beban yang entah kenapa menarik perhatian terlalu banyak orang. Aku melirik ke sekeliling. Beberapa panitia tampak sibuk, tapi anehnya, setiap kali aku bergerak, selalu ada mata yang ikut mengikuti. Bukan sekedar melihat, lebih seperti memastikan. Seolah-olah keberadaanku di ruangan ini sedang diawasi. Aku mencoba tetap tenang dan melangkah ke arah meja utama. Saat itu, dua panitia yang tadi berbisik kembali terlihat. Mereka tidak lagi menyembunyikan tatapan mereka. Salah satu dari mereka bahkan sedikit mendekat, lalu berbisik cepat ke temannya. Iya, dia, persis. Persis. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku belum sempat memahami maksudnya ketika seorang wanita panitia lain tiba-tiba menghampiriku. Gerakannya cepat, hampir seperti terburu-buru. Tangannya langsung mengambil map dari genggamanku tanpa banyak basa-basi. Dari pesantren Al-Hikmah? Tanyanya singkat. Iya Bu, jawabku pelan. Dia membuka sedikit map itu. Matanya bergerak cepat membaca isi di dalamnya. Lalu ekspresinya berubah. Bukan lagi sekedar formal atau cuek, tapi seperti terkejut. Kamu Fikri? Tanyanya. Kali ini dengan nada yang jauh lebih pelan. Aku mengangguk. Ada jeda. Dia menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya bukan lagi menilai seperti yang lain, tapi seperti mencoba memastikan sesuatu yang tidak ia duga. Umurmu berapa? Tanyanya lagi. 23. Tangannya yang memegang map itu sedikit menegang. Aku bisa melihat jari-jarinya mencengkeram pinggiran kertas lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada yang salah, Bu? Tanyaku hati-hati. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menutup map itu perlahan, lalu menatap ke arah panggung utama. Wajahnya berubah serius. Terlalu serius untuk sekedar dokumen biasa. Sebentar ya, katanya akhirnya. Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung berbalik dan berjalan cepat menjauh. Bukan ke arah panitia lain, tapi ke area VIP yang dijaga ketat. Aku berdiri diam. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena perasaan aneh yang mulai muncul. Kenapa namaku ditanya? Kenapa isi map itu membuat ekspresinya berubah? Dan kenapa dia langsung menuju area yang bahkan tidak boleh dimasuki sembarang orang? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu berpikir jauh. Mungkin ini memang prosedur biasa. Tapi saat aku mengangkat pandangan, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Dari kejauhan, wanita itu sedang berbicara dengan seorang pria berjas gelap. Dan pria itu sedang menatap lurus ke arahku. Bukan sekedar melihat, tapi seperti sudah mengenalku sejak lama. Dan di detik itu juga, aku sadar. Aku tidak hanya membawa dokumen ke tempat ini. Aku sedang membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku kira. Tatapan pria berjas gelap itu tidak lepas dariku. Aku mencoba berpaling, pura-pura tidak menyadari. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang menahanku untuk tetap berdiri di tempat. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa detik kemudian, pria itu berjalan ke arahku. Langkahnya tenang, tapi setiap orang yang dilewatinya langsung memberi jalan. Tanpa kata, tanpa isyarat, seolah semua orang tahu siapa dia. Aku menelan ludah pelan, mencoba menenangkan diri. Dia berhenti tepat di depanku. Dekat sekali. Aku bisa melihat garis tegas di wajahnya. Sorot matanya yang tajam. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan dingin, bukan marah, tapi seperti menahan emosi. Kamu Fikri? Suaranya rendah. Aku mengangguk pelan. Dia tidak langsung bicara lagi. Justru menatapku lebih lama. Terlalu lama untuk sekedar memastikan nama. Matanya turun sebentar ke wajahku, lalu kembali naik. Seperti mencocokkan sesuatu yang selama ini hanya ada di ingatannya. Umurmu 23? Tanyanya lagi. Iya. Ada jeda. Dia menarik napas panjang. Aku bisa melihat dadanya naik turun, seperti seseorang yang sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Tangannya sempat terangkat sedikit, seperti ingin menyentuh bahuku, tapi berhenti di tengah jalan, seperti ragu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada yang bisa saya bantu, Pak?
Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang lama hilang. Sudah lama sekali. Gumamnya hampir tidak terdengar. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, Pak? Dia tidak langsung menjawab. Matanya kembali menatapku. Kali ini lebih dalam, seolah ingin memastikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, sebelum suasana itu berkembang, seorang pria lain datang dengan tergesa. "Pak, tamu utama sudah siap. Semua menunggu Anda." Pria di depanku langsung berubah sikap. Wajahnya kembali tegas, profesional, seperti yang tadi hanya ilusi sesaat. Dia menatapku sekali lagi, lebih singkat kali ini. Lalu berkata pelan, "Tunggu di sini." Aku belum sempat merespon. Dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Aku berdiri diam. Kepalaku penuh pertanyaan. Siapa dia? Kenapa dia bicara seolah mengenalku? Dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang familiar dari cara dia menatapku? Aku mencoba mengabaikan semuanya. Mungkin aku hanya terlalu terbawa suasana. Namun saat aku hendak melangkah pergi, aku melihat wanita panitia tadi kembali. Wajahnya sekarang jauh lebih tegang. Dia mendekat cepat, lalu berkata pelan tapi jelas, "Kamu jangan kemana-mana." Aku menatapnya bingung. "Kenapa, Bu?" Dia ragu sebentar, lalu berbisik, "Ada yang ingin memastikan sesuatu tentang kamu." Darahku terasa dingin. Memastikan apa? Dia tidak menjawab. Hanya menatapku dengan ekspresi yang membuatku semakin tidak tenang. Dan tepat di detik itu, aku mulai sadar. Semua ini bukan kebetulan. Aku masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Kata-kata wanita panitia itu terus berputar di kepalaku. Ada yang ingin memastikan sesuatu tentang kamu. Semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal, tapi juga semakin terasa nyata. Belum sempat aku mengambil langkah, seorang pria panitia lain datang dengan wajah datar. "Mas, ikut saya," katanya singkat. Aku ragu sejenak. "Kemana, Pak?" "Sebentar saja, ada yang perlu dikonfirmasi." Nada bicaranya tidak kasar, tapi juga tidak memberi ruang untuk menolak. Aku akhirnya mengikuti. Kami berjalan melewati sisi aula, menjauh dari keramaian utama. Di sana, suasananya lebih sepi, tapi justru terasa lebih menekan. Aku bisa melihat beberapa orang berjas berdiri di sudut, berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arahku. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Kami berhenti di dekat tangga menuju panggung utama. "Sebentar ya," katanya. Lalu pergi begitu saja. Aku berdiri sendiri, menunggu. Detik terasa lebih lama dari biasanya. Dari arah panggung, aku bisa mendengar suara pembawa acara mulai berbicara. Acara rupanya sudah dimulai. Tepuk tangan terdengar, diisuli suara musik pelan. Aku menatap map yang tadi sempat diambil, sekarang sudah kembali di tanganku. Aneh, padahal aku tidak merasa menerimanya kembali. Jantungku mulai berdetak tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba naik satu anak tangga, berniat mencari panitia utama dan menyelesaikan tugasku secepat mungkin. Namun, tangan seseorang langsung menahan bahuku dengan kasar. Mau kemana kamu?" Aku menoleh. Security. Wajahnya tegas, tapi nadanya jelas merendahkan. "Saya mau menyerahkan dokumen, Pak. Tadi disuruh." "Disuruh siapa?" Potongnya cepat. Aku terdiam sejenak. Aku bahkan tidak tahu harus menyebut siapa. Dia tertawa kecil. "Hah, nah kan? Asal masuk aja." Aku mulai merasa dipermalukan lagi. "Saya benar-benar punya urusan, Pak. Ini penting." Dia melirik map di tanganku sekilas, lalu menghela nafas seolah kesal. "Semua orang juga bilang gitu." Tiba-tiba, tangannya menepis map itu. Kertas-kertas di dalamnya langsung jatuh berserakan di tangga. Suara kertas yang berhamburan itu terdengar terlalu keras di telingaku. Dan lebih menyakitkan lagi, beberapa orang di sekitar mulai menoleh, melihat, menilai. "Makanya kalau nggak diundang jangan maksa masuk," kata security itu lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa orang tertawa pelan, ada yang bahkan menggelengkan kepala. Aku menunduk, perlahan berlutut.
mengambil satu persatu kertas yang jatuh. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang harus kutahan. Dan di detik itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya penghinaan, tapi seperti ada yang sengaja membiarkan ini terjadi. Seolah-olah, aku memang harus dipermalukan di depan semua orang. Aku berhenti sejenak, tanganku menggenggam salah satu lembar dokumen itu lebih kuat. Dan saat aku mengangkat kepala, aku melihat beberapa orang di atas panggung sedang memperhatikanku. Bukan dengan ekspresi bingung, tapi seperti menunggu sesuatu. Dan di saat itulah, aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman. Ini seperti sebuah ujian, atau lebih buruk, sebuah rencana. Aku masih berlutut di tangga itu. Satu persatu kertas kukumpulkan, meskipun tanganku gemetar dan pandanganku mulai buram. Suara tawa pelan dari beberapa orang di sekitar masih terdengar, seperti sengaja dipelankan, tapi cukup untuk menusuk. Aku menarik nafas dalam, menahan semuanya, karena entah kenapa, di dalam hatiku mulai muncul satu perasaan baru, bukan lagi sekadar malu, tapi sesuatu yang lebih tajam. Aku berhenti sejenak. Tanganku yang memegang kertas itu mengepal perlahan. Dan di detik itu, satu kalimat muncul dalam kepalaku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mengangkat kepala, menatap ke arah panggung. Lampu-lampu terang menyilaukan, tapi aku tetap berdiri perlahan. Lututku masih terasa lemah, tapi kali ini aku tidak menunduk lagi. Security itu masih berdiri di depanku, menatap dengan ekspresi yang sama, meremehkan. "Sudah selesai? Kalau sudah, keluar sana," katanya dingin. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Diam. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku mulai berhenti peduli pada penilaiannya. Namun sebelum aku sempat melangkah, suara itu datang. "Cukup." Satu kata. Tidak keras, tapi cukup membuat semua suara lain hilang. Semua orang langsung menoleh. Aku juga. Seorang pria berdiri dari kursi depan. Jasnya rapi, posturnya tegap. Aura yang dia bawa berbeda dari semua orang di ruangan itu. Bukan sekadar penting, tapi berkuasa. Dia melangkah turun dari area VIP, diikuti beberapa orang di belakangnya. Tidak ada yang berani menghalangi. Bahkan security di depanku langsung menyingkir setengah langkah. Jantungku berdetak semakin kencang. Entah kenapa, aku merasa langkah pria itu menuju ke arahku. Dan benar saja, dia berhenti tepat di depanku. Dekat, sangat dekat. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya sekarang. Garis rahangnya tegas, matanya tajam. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku tidak bisa berpaling. Seperti aku pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Dia tidak langsung bicara, hanya menatapku. Dalam, seolah mencoba memastikan sesuatu yang sudah lama dia cari. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan nafas terasa lebih pelan. Security di sampingku tampak kaku. Semua orang menunggu. Dan kemudian, pria itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang, tapi setiap katanya terasa berat. Dia, ayahku. Semua orang membeku. Aku juga. Pikiranku kosong. Aku bahkan tidak yakin aku mendengar dengan benar atau tidak. Namun dia belum selesai. Tatakannya tetap padaku. Dan kali ini, suaranya lebih tegas. "Turunkan tangan kalian dari dia. Sekarang." Detik itu juga, suasana berubah. Security yang tadi mendorongku langsung mundur. Orang-orang yang tadi menertawakan, diam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Dan aku hanya berdiri di sana, membeku. Karena satu kalimat itu menghancurkan semua yang selama ini aku yakini tentang hidupku. Aku tidak pernah punya ayah. Setidaknya, itu yang selalu kukira. Tapi sekarang, seorang pria di hadapanku
mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan yang lebih membuatku gemetar bukan hanya kata-katanya, tapi cara dia melihatku. Seperti aku benar-benar berarti baginya. Aku mencoba bicara. Bibirku terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Kepalaku penuh. Hati kecilku menolak. Tapi ada bagian lain dari diriku yang mulai percaya. Dan di saat semua orang masih terpaku dalam keheningan, aku sadar satu hal. Ini bukan sekadar perubahan situasi. Ini awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Kalimat itu masih bergema di kepalaku. Dia ayahku. Seolah menggeser semua hal yang selama ini ku percaya tentang hidupku. Ruangan tetap sunyi, tapi di dalam diriku justru terasa semakin bising. Aku menatap pria itu, lebih lama dari sebelumnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa membuatku menolak semua ini. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya. Tatapan itu terlalu jujur untuk dibuat-buat. Namun, aku tetap diam. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan semua orang yang tadi merendahkanku. Aku tidak ingin mereka melihatku bingung, atau lebih buruk, bergantung pada pria ini. Ayah, suara itu keluar dari mulutnya lagi. Pelan, hampir seperti bisikan. Tapi cukup membuat beberapa orang di sekitar menarik nafas tertahan. Aku menelan ludah. Kata itu seharusnya asing bagiku. Tapi entah kenapa, terasa dekat. Aku memalingkan wajah sebentar, mengatur nafas, lalu kembali menatapnya. Kenapa sekarang? Akhirnya aku bicara. Suaraku pelan tapi jelas. Dia terdiam. Sejenak. Seperti pertanyaan itu lebih berat dari yang terlihat. Aku tidak pernah berhenti mencari. Jawabnya akhirnya. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi justru membuka lebih banyak pertanyaan. Aku ingin mengejar penjelasan. Ingin meminta bukti. Ingin memastikan semuanya. Tapi aku menahan diri. Aku memilih diam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar posisi kami telah berubah. Bukan aku lagi yang harus menjelaskan siapa diriku, tapi dia. Dan aku ingin melihat sejauh mana dia akan melangkah untuk itu. Aku melirik ke sekeliling. Semua orang masih diam. Beberapa menunduk. Beberapa terlihat gelisah. Orang-orang yang tadi menertawakan aku, sekarang bahkan tidak berani menatap. Perubahan itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakannya. Bukan kekuasaan, bukan juga balas dendam, tapi kendali. Aku menarik nafas pelan, lalu berkata dengan suara tenang. Buktikan. Hanya satu kata, namun cukup membuat pria itu terdiam. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang akhirnya diberi kesempatan. Dia mengangguk perlahan, seolah memang sudah menunggu momen itu. Lalu dia menoleh ke arah panggung. Panggil dia, katanya singkat. Seseorang langsung bergerak cepat. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi cara semua orang bereaksi membuatku yakin ini bukan sesuatu yang kecil. Aku kembali diam, mengamati, menunggu. Karena sekarang, aku tahu, kebenaran tidak akan datang dari kata-kata, tapi dari apa yang akan terjadi setelah ini. Dan entah kenapa, aku merasa apapun yang akan muncul nanti akan mengubah semuanya. Ruangan masih dalam keadaan hening, tapi kali ini heningnya terasa berbeda. Bukan lagi karena aku yang dipermalukan, tapi karena semua orang sedang menunggu sesuatu yang lebih besar. Aku berdiri tegak, masih memegang beberapa lembar dokumen yang tadi jatuh, dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke tempat ini,
Aku tidak merasa kecil. Pria itu tetap berdiri di sampingku. Tenang. Tapi kehadirannya cukup membuat seluruh ruangan seperti menahan napas. Tak lama, seseorang dari arah panggung bergegas turun. Seorang pria paruh baya yang tadi sempat kulihat, yang menatapku dengan cara yang aneh. Dia berjalan mendekat. Langkahnya cepat, tapi ragu. Seolah dia tahu momen ini penting, tapi juga berat. Jantungku kembali berdetak lebih kencang. Pria di sampingku tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Aku juga. Diam. Namun diamku sekarang bukan karena bingung, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana semua ini akan dibuka. Pria parubaya itu akhirnya berhenti beberapa langkah di depan kami. Wajahnya tegang. Matanya bolak-balik antara aku dan pria di sampingku. "Pak," suaranya pelan. "Katakan," jawab pria itu singkat. Tidak ada emosi di suaranya. Tapi justru itu yang membuat tekanan terasa semakin berat. Pria parubaya itu menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Seperti seseorang yang tahu, satu kalimat saja bisa mengubah semuanya. Namun dia belum bicara. Justru menoleh ke arah panitia, lalu ke arah tamu-tamu lain, seolah mencari alasan untuk menunda. Aku memperhatikannya. Detil kecil itu membuatku semakin yakin. Ini bukan sekadar konfirmasi biasa. Ini sesuatu yang selama ini disembunyikan, dan sekarang dipaksa keluar. Tiba-tiba, dari sisi lain ruangan, seorang wanita panitia yang tadi mengambil map dariku ikut mendekat. Wajahnya pucat. Dia berdiri di samping pria parubaya itu, lalu berbisik pelan. "Semua sudah tahu, Pak." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Semua sudah tahu. Aku mengerenyit. Kalau semua sudah tahu, lalu kenapa aku yang tidak tahu? Aku menoleh sedikit ke arah pria di sampingku. Dia tetap diam, tapi rahangnya mengeras, seolah dia juga menunggu sesuatu yang tidak bisa dia percepat. Aku menarik napas pelan, lalu berkata, "Kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan saja." Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang di sekitar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria parubaya itu benar-benar tidak punya pilihan. Dia menatapku. Dalam. Matanya mulai berkaca, seperti seseorang yang memikul sesuatu terlalu lama, dan sekarang harus melepaskannya. Namun sebelum dia bicara, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara lain. "Jangan sekarang." Semua orang langsung menoleh. Aku juga. Seorang pria lain berdiri dari kursinya. Wajahnya tegang. Tatapannya langsung tertuju ke arah kami. Dan dari cara dia berdiri, aku tahu, dia bukan sekadar tamu biasa. Dan lebih dari itu, aku bisa merasakan satu hal yang sama kuatnya dengan rasa penasaran yang selama ini muncul di dalam diriku. Ketakutan. Dan di detik itu, aku mulai sadar. Apa yang akan diungkap di ruangan ini bukan hanya akan mengubah hidupku, tapi juga menghancurkan seseorang. Suara itu menggantung di udara. "Jangan sekarang." Semua orang langsung menoleh ke arah pria yang baru berdiri itu. Wajahnya tegang, tapi berusaha terlihat tenang. Namun justru dari cara dia mengucapkannya, terasa jelas bahwa dia sedang menahan sesuatu. Aku memperhatikannya. Detail kecil, keringat di pelipisnya, rahang yang mengeras, dan matanya yang sesekali menghindari tatapanku. Dia takut. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin yakin. Apa yang akan diungkap di ruangan ini memang sesuatu yang selama ini disembunyikan. Pria di sampingku akhirnya bergerak. Satu langkah ke depan. Tatapannya langsung mengunci pria itu. "Kenapa tidak sekarang?" Suaranya tenang, tapi berat. Tidak ada yang berani menyela. Pria itu terdiam sejenak, lalu mencoba tersenyum tipis. "Kita bisa bicarakan ini secara pribadi, Pak. Tidak perlu di depan semua orang." Kalimat itu langsung mengubah suasana. Beberapa tamu mulai saling pandang. Panitia terlihat gelisah. Dan aku justru merasa sesuatu di dalam diriku semakin menguat.
Selama ini, semuanya terjadi di depan banyak orang. Aku dipermalukan di depan mereka, direndahkan di depan mereka. Dan sekarang, kenapa kebenaran justru harus disembunyikan? Aku menarik napas pelan, lalu melangkah sedikit ke depan. Tidak apa-apa, kataku. Semua mata langsung tertuju padaku. Kalau memang ini tentang saya juga ingin mendengarnya di sini. Ruangan kembali hening. Pria itu menatapku. Kali ini tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Ada rasa tidak suka di sana. Dan panik. Pria di sampingku tidak menoleh. Tapi aku bisa merasakan dia setuju. Lanjutkan, katanya singkat. Perintah itu seperti titik tanpa kembali. Pria parubaya yang tadi dipanggil akhirnya melangkah maju lagi. Tangannya gemetar. Matanya berkaca. Dia menatapku lama, seolah memastikan aku siap. Padahal aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku siapkan. Suaranya serak. Dia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan. Dokumen yang kamu bawa itu bukan sekadar laporan. Jantungku berdetak keras. Dia melanjutkan lebih pelan. Itu arsip lama. Aku mengernyit. Arsip? Tentang apa? Dia membuka map yang tadi sempat jatuh, mengeluarkan satu lembar kertas. Tangannya gemetar saat menunjukkannya. Ini akte kelahiran. Suasana langsung berubah. Beberapa orang maju sedikit, ingin melihat. Aku menatap kertas itu dari kejauhan. Nama di sana. Terlihat samar, tapi cukup jelas untuk membuat napasku tertahan. Nama ayah di sini, katanya pelan. Ruangan terasa semakin sempit. Semua orang menunggu. Aku juga. Dia menelan ludah, lalu mengangkat kertas itu lebih tinggi. Dan tepat sebelum dia menyebutkannya, aku melihat pria yang tadi melarang itu, melangkah maju dengan cepat, seolah ingin menghentikan semuanya. Dan di detik itu, aku tahu, nama yang akan disebutkan adalah sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Nama itu akhirnya disebut. Dan di detik itu juga, semua potongan yang selama ini terasa aneh, akhirnya menyatu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya keheningan panjang yang terasa jauh lebih keras dari apapun. Aku berdiri di sana, menatap kertas itu, lalu menatap pria di hadapanku. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang selama ini ada, tanpa pernah benar-benar hadir. Aku menarik nafas pelan. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada tangisan yang pecah. Hanya satu hal, tenang. Aku mengembalikan map itu ke tangan panitia, lalu berkata pelan cukup untuk didengar semua orang. Aku tidak datang ke sini untuk mencari siapa ayahku. Semua diam. Aku melanjutkan. Aku hanya datang untuk menyelesaikan amanah dan pulang dengan harga diriku tetap utuh. Tidak ada yang berani menatapku lagi. Bukan karena aku berubah jadi orang besar, tapi karena mereka akhirnya sadar. Mereka sudah terlalu kecil untuk menilai orang lain. Aku melangkah pergi. Perlahan. Tanpa menoleh. Karena kali ini, aku tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Dan mungkin itulah kemenangan yang sebenarnya. Kalau kamu pernah diremehkan, dipandang sebelah mata atau dianggap tidak berarti, ingat ini. Kadang yang perlu kamu jaga bukan siapa yang mengakui kamu, tapi siapa kamu saat tidak ada yang mengakui. Kalau kamu percaya harga diri lebih penting dari status, tulis di komentar. Aku tetap berdiri. Dan jangan lupa subscribe, karena cerita seperti ini mungkin tidak selalu terdengar, tapi selalu nyata.